sudah masuk semester baru di kelas 3. Wah, iya ya Bu Elis ya. Nah, terasa satu semester kemarin sudah diikuti, kita sudah masuk semester yang pertama, semester yang kedua. Untuk materi pertama kemarin kita melihat bagaimana manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ada temannya. Nah, sekarang kita akan melihat keterbatasan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Yuk, boleh tirukan doanya Bu Elis. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh dipertemukan kembali walaupun lewat online Tuhan. Tetapi kami bersyukur karena kekuatan, kesehatan Tuhan terus berikan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas kami. Berkati dikala kami belajar Tuhan, setiap alat yang kami gunakan sehingga semuanya boleh memperlancar itu dan kami boleh mengerti akan pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita akan melihat dulu ya firman Tuhannya. Masih ingat Kejadian 2 ayat 18 Tuhan berkata apa? Ayo. Ya Bu, ya Kejadian itu mudah ya carinya. Ada di situ. Ya, dikatakan apa ya? Yang Bu Elis garis bawahi kemarin, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu artinya menciptakan manusia yang lain untuk bersama-sama hidup sebagai manusia. Nah, ini yang menjadi dasar untuk kita melihat bagaimana keberadaan kita, bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas, tidak bisa menerawang pikiran orang. Nah, ya, terbatasnya kita akan kita lihat di sini, bagaimana kita itu membutuhkan orang lain. Nah, keterbatasan yang ada itu adalah sesuatu yang mestinya akan menjadikan kita tahu bahwa aku adalah makhluk sosial. Sosial itu artinya satu keadaan di mana ada orang-orang, ada lingkungan yang lain di sekitar kita. Dan manusia itu memiliki kelemahan loh ya. Ada sesuatu yang kita tidak bisa kerjakan. Ada sesuatu yang kita tidak bisa lakukan sendirian, butuh orang lain. Dan sejak awal manusia itu diciptakan tidak sendirian. Begitu Adam diciptakan, Tuhan berkata, tidak baik loh kalau manusia itu sendirian, maka aku beri kamu Hawa untuk menjadi teman yang sepadan. Itu alasan kenapa kita disebut sebagai manusia terbatas adanya keberadaan kita. Nah, sebelum Bu Elis lebih lanjut untuk menjelaskan gimana nanti yang akan kita hadapi, kita lakukan, kita lihat dulu ya video sebentar untuk kita tahu bahwa manusia itu memang terbatas adanya, tidak bisa melakukan sesuatu sendirian. Kasihanilah aku, 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 kasihanilah aku. Ada suara Yesus, ada suara Yesus. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, Panggilan dia. tolonglah aku. Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggilmu. Mari. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Rabuni, supaya aku bisa melihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Aku bisa melihat. Puji Tuhan, aku bisa melihat. Terima kasih, terima kasih. Nah, sudah toh?
video tadi bagaimana Bartimeus itu membutuhkan pertolongan. Dia buta, dia tidak bisa melihat, dia dalam kondisi keterbatasan, kelemahan dirinya, tetapi dia sadar bahwa aku butuh orang lain. Itu yang harus dilakukan. Sadari bahwa saya itu tidak bisa melakukan sesuatu sendiri semuanya. Ada bagian yang memang kita bisa lakukan, ada bagian yang kalian harus lakukan sendirian. Ulangan, ya kerjakan sendiri dong. Tidak dikerjakan mama kemudian dikirim. Kerjakan sendiri. Kemudian kumpul dengan baik. Sadari, Bu Elis juga menyadari bahwa Bu Elis tidak bisa loh sendirian melakukan semuanya. Ya, di balik keberadaan ya kita lihat sekarang ini ada orang-orang yang selalu setia untuk mendampingi kita, mendoakan kita, membawa kita semakin mengerti dan sadar bahwa aku butuh orang lain. Yang kedua, mari kita belajar untuk menerima kelemahan secara tulus. Perhatikan Bartimeus. Dalam cerita itu dikatakan bahwa dia menerima kelemahannya sebagai orang buta. Tapi bukan terus kemudian aku ini lemah diem aja, bukan. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Kalau aku lemah dalam hal ini, apa ya yang aku bisa lakukan? Sesuatu yang aku buat. Jadi bukan kemudian ya kan manusia itu lemah Bu Elis, jadi ya biasa aja kalau melakukan kesalahan. Bukan seperti itu, tetapi bagaimana kelemahan itu menjadikan kita untuk kita melihat bahwa dari kelemahan yang ada aku harus bangkit untuk menjadi yang lebih. Memang kita harus menyadari setiap pemberian Tuhan, kita harus mensyukuri itu. Sesuatu yang kita harus terima, sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita miliki, ya itu semua dari Tuhan. Dari kelemahan yang ada, dari keberadaan kita yang terbatas, itu menjelaskan kepada kita bahwa ada orang-orang yang Tuhan hadirkan, pemberian Tuhan itu, dan kita harus bisa menerima. Jangan pernah mengeluh kalau ada kelemahan dalam diri kalian. Jangan pernah berkata bahwa sudahlah Bu Elis, aku adanya ya seperti ini, aku tidak bisa apa-apa. Jangan. Itu membuat kita tidak bisa maju. Kita memang diajarkan Tuhan untuk menerima kelemahan secara tulus. Tetapi dari kelemahan itu ada sesuatu yang harus kita buat, yang harus kita kerjakan. Kalau kalian melihat bagian ini menjelaskan kepada kita, mari kita belajar untuk melihat sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, sesuatu yang menjadikan kita ini dalam keterbatasan, dalam kelemahan, tetapi bukan berhenti pada keterbatasan kita. Kita memang tidak bisa membuat tumbuhan, tetapi ada sesuatu yang kita bisa kerjakan kalau Tuhan sudah memberikan. Kita tidak bisa membuat sesuatu yang besar. Kalian mungkin tidak bisa menyediakan semua makanan yang ada di rumah untuk semua anggota keluarga. Tetapi ada sesuatu yang kalian mesti harus lakukan. Anak-anak, jangan pernah merasakan kelemahan itu sebagai satu titik. Jangan menganggap keterbatasan yang Tuhan berikan itu menjadikan kita kemudian minder dan rendah diri. Tetapi dari kelemahan itu menjadikan kita melihat bahwa Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan ada di balik kehidupan kita. Tuhan mengatur kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menjadikan kita anak-anak yang bisa is the best. Dari pelajaran hari ini berkaitan dengan bagaimana Tuhan mengingatkan kita sebagai makhluk manusia yang terbatas, membuat kita harus tahu, membuat kita harus sadar bahwa dari keterbatasan itu Tuhan menjadikan kita manusia yang bisa melakukan sesuatu. Jangan
kemudian berkata, aku tidak bisa apa-apa. Jangan kemudian kita berkata, wes aku pasrah saja, kalau orang Jawa berkata seperti itu. Tetapi bagian yang kita bisa lakukan bahwa dari keadaan kelemahan keterbatasan itu, mari kita menjadi anak-anak yang kuat. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan, ada Tuhan yang bisa memberikan kalian kemampuan. Kalau kalian merasa ini tugasnya kok banyak, aku nggak bisa mengerjakan, aku nggak mampu, Tuhan siap menolong. Tuhan siap memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi penolong, menjadikan keterbatasan itu sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kelemahan yang Tuhan berikan bukan menjadikan kita turun, mundur, bukan, tetapi kelemahan yang ada dalam diri kita menjadikan kita harus maju. Ingat ya, firman Tuhan yang tadi dikatakan, bagaimana Tuhan memberikan satu pengajaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana Bartimius menjadi contoh. Dia tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, terbatas adanya, tetapi Tuhan menolongnya dan dia bisa berkata, puji Tuhan, aku dari kelemahanku sekarang aku bisa dikuatkan dan bisa menerima apa yang Tuhan berikan dan aku bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena itu pembelajaran hari ini berkaitan bahwa kita memang manusia terbatas, tetapi bukan berarti berhenti pada keterbatasan. Dari keterbatasan, mari anak-anak maju dan terus maju. Tidak bisa coba sekali, tidak bisa coba lagi, dan Tuhan pasti akan memberikan suatu kekuatan dan kemenangan dalam diri kita. Yang tidak bisa mengatakan, aku nggak bisa ngerjain Bu, aku malu kalau syuting video tugas. Sekali mungkin gitu, 2 kali coba, pasti bisa. Ya, oke, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong pembelajaran kita pada hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami dari keterbatasan kami sebagai manusia yang Tuhan berikan, tetapi bukan berarti kami harus berhenti dengan keterbatasan kami. Karena ternyata Tuhan di pihak kami untuk menolong kami, memampukan kami, dan menguatkan kami menjadi anak-anak yang selalu kuat di dalam Tuhan dan berkemenangan. Berkati anak-anak kelas 3 semuanya Tuhan, terus tetap maju di dalam kemenangan Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami di saat kami belajar, supaya kami dilayakkan Tuhan dan kami selalu boleh dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Berkati anak-anak selalu, berkati mama papa yang mendampingi, dan berkati setiap kehidupan yang kami lakukan. Inilah doa yang jauh dari sempurna Tuhan, yang kami taruh sepenuhnya di dalam tangan Tuhan, dan ampuni kami untuk kami terus ada layak di dekat Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah setia mendengarkan pembelajaran hari ini. Lihat ya, tugasnya ya di SIM sekolah. Kumpulkan tepat waktu, jangan terlambat. Terima kasih. Shalom.